Hujan baru saja reda ketika Letnan Saras Dewanti melintasi jalan raya yang sepi dengan motor trailnya. Udara malam masih menyisakan aroma tanah basah, dan jalanan tampak lengang. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan di pedalaman, ia akhirnya bisa menikmati perjalanan pulang yang tenang. Namun, ketenangan itu buyar saat ia melihat dua polisi lalu lintas berdiri di tepi jalan, menghentikan kendaraan yang lewat dengan senter. Nalurinya sebagai prajurit mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu polisi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Saras menepi. Dengan tenang, ia mengurangi kecepatan dan berhenti di sisi jalan. Polisi itu mendekat dengan senyum yang tampak tidak tulus. "Selamat malam, Ibu. Bisa lihat SIM dan STNK-nya." Suara pria itu terdengar ramah, tetapi Saras menangkap nada licik di baliknya. Ia merogoh sakunya dan menyerahkan dokumen yang diminta. Polisi kedua, yang sejak tadi berdiri di belakang rekannya, melirik Saras dengan tatapan meremehkan. Setelah melihat dokumen Saras, polisi pertama mengernyitkan dahi pura-pura bingung. "Wah, sepertinya ada masalah di sini, Bu. Plat nomor Ibu agak kotor, bisa jadi ini pelanggaran karena tidak terlihat jelas," katanya santai. Saras menatap pria itu dengan tajam, merasakan akal-akalan kotor mereka. Ia tahu betul bahwa plat nomornya masih bisa terbaca. Polisi kedua ikut menimpali, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Kalau begini, kita bisa tilang. Tapi kalau Ibu mau, kita bisa cari jalan damai saja." Saras menghela napas pelan, mencoba menahan emosi. Ia bukan orang yang suka mencari masalah, tetapi kejahatan kecil seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dengan suara datar, ia menjawab, "Maaf, Pak. Saya tidak melakukan kesalahan. Kalau mau tilang, silakan. Saya akan urus sesuai prosedur." Jawaban itu membuat kedua polisi saling pandang, ekspresi mereka berubah menjadi tidak sabar. Polisi pertama kini mendekat, berdiri terlalu dekat hingga Saras bisa mencium bau rokok dari napasnya. "Ibu tidak paham, ya? Jangan bikin sulit. Kalau tidak mau bayar, kami bisa tahan motor Ibu sekarang." Tangan Saras mengepal erat di setang motornya. Ia tahu skenario ini. Banyak warga sipil yang akhirnya memilih membayar demi menghindari repotnya berurusan dengan mereka. Tapi ia bukan warga sipil biasa. Ia adalah seorang prajurit Kopassus yang dilatih untuk menghadapi situasi lebih berbahaya dari sekadar dua oknum polisi jalanan. Namun, ia juga tahu bahwa membongkar permainan kotor ini tidak bisa dilakukan dengan emosi. Ia harus berpikir lebih cerdas. Dengan tenang, Saras mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Baik, Pak, bisa ulangi tadi. Saya mau pastikan saya paham betul bahwa ini adalah pemerasan," katanya sambil menatap mereka dengan tatapan dingin. Wajah kedua polisi itu langsung berubah. Polisi pertama terlihat panik, sementara yang kedua tampak marah. "Hei, jangan main-main ya. Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya sambil berusaha merebut ponsel Saras. Saras bergerak lebih cepat. Dalam satu gerakan gesit, ia menarik tangannya ke belakang, menghindari sentuhan polisi itu. Tatapan matanya kini berubah, tidak lagi sekadar seorang pengendara biasa, melainkan seorang prajurit yang sudah cukup sabar menghadapi perlakuan semacam ini. Ia menatap tajam kedua polisi itu, lalu berkata dengan suara dingin, Saya adalah orang yang akan memastikan kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan malam ini." Suasana menjadi tegang. Kedua polisi itu terlihat ragu, tetapi masih mencoba mempertahankan sikapnya. Mereka belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Namun, Saras sudah memutuskan satu hal, malam ini, dia tidak akan mundur. Wajah kedua polisi itu kini tak lagi menunjukkan kesombongan. Polisi pertama, yang tadi mencoba bersikap santai, mulai gelisah. Matanya melirik ke sekitar, mungkin berharap tidak ada saksi yang melihat insiden ini. Sementara polisi kedua, yang lebih agresif, semakin kehilangan kesabarannya. "Matikan rekaman itu, sekarang," bentaknya, suara kasarnya menggema di jalanan yang sepi. Namun, Saras tetap tenang. Ia tidak gentar sedikit pun. Sebagai seorang prajurit Kopassus, ia telah menghadapi ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar gertakan dua oknum korup. Polisi pertama berusaha mengendalikan situasi. "Kita bisa bicara baik-baik, Bu. Tidak perlu ada yang diperumit. Kalau Ibu mau bekerja sama, kita semua bisa pulang dengan damai," katanya, mencoba tersenyum meski keringat mulai membasahi pelipisnya.
Saras tahu apa yang dimaksud, bekerja sama, itu berarti ia harus menyerahkan uang agar bisa pergi tanpa masalah. Namun, ia tidak akan tunduk. Bukan karena uang, tapi karena prinsip. Damai, Saras menyeringai kecil. Damai untuk siapa? Untuk kalian yang sudah biasa memeras orang di jalanan. Ucapan itu membuat polisi kedua meledak dalam amarah. Ia melangkah maju dengan gerakan kasar dan menarik keras lengan Saras. Dengar? Ya. Jangan sok jago, saya bisa buat urusan ini jadi lebih buruk buat kamu. Gertaknya, matanya penuh kemarahan. Namun, sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, dalam hitungan detik Saras bergerak. Dengan teknik bela diri yang telah tertanam dalam dirinya selama bertahun-tahun latihan, ia membalikkan posisi, memutar lengannya dengan cekatan dan memaksa polisi itu berlutut dalam kesakitan. Polisi pertama terkejut melihat rekannya diperlakukan begitu mudah. Ia buru-buru mencabut tongkat pentung dari sabuknya, berniat menyerang Saras dari belakang. Tapi Saras sudah mengantisipasi gerakannya. Ia merendahkan tubuhnya sedikit, lalu dalam satu gerakan cepat, ia menyapu kaki pria itu, membuatnya terjatuh dengan keras di atas aspal basah. Kedua pria itu kini terkapar di jalan, meringis kesakitan. Saras tidak mengatakan apa-apa, matanya tajam, penuh peringatan. Dalam kesunyian yang menegangkan, hanya terdengar napas terengah-engah dari kedua polisi yang kini tak lagi berani berbuat macam-macam. Polisi pertama mengangkat tangannya dengan gemetar, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak ingin melawan lagi. Kita bisa bicara, Bu, katanya terbata-bata. Saras menghela napas, lalu berjongkok di depan mereka. Saya sudah cukup bersabar. Jika kalian berpikir bisa mempermainkan saya hanya karena saya seorang wanita di jalanan sepi, kalian salah besar, katanya dingin. Ia mengambil ponselnya dan mengarahkan kamera ke wajah kedua polisi itu. Sebutkan nama kalian, pangkat, dan pos kalian bertugas, perintahnya dengan nada tajam. Polisi kedua, yang tadi paling agresif, kini terlihat ketakutan. Jangan lakukan ini, kami cuma, suaranya tercekat, tak mampu memberikan alasan. Saras mendekat, menatap mereka dari jarak yang sangat dekat. Cuma apa? Cuma memeras orang yang kalian kira tak bisa melawan. Katanya, suaranya rendah tapi berbahaya. Saras berdiri, merapikan jaketnya, lalu menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Saya tidak akan melaporkan kalian, malam ini. Tapi jika saya mendengar kalian melakukan hal seperti ini lagi, saya pastikan kalian tidak hanya kehilangan lencana, tapi juga karir kalian, katanya sebelum melangkah menuju motornya. Mesin motornya meraung pelan, menggema di jalanan sepi. Ia pergi, meninggalkan dua pria yang kini sadar bahwa mereka baru saja berhadapan dengan seseorang yang tak boleh mereka permainkan. Namun, Saras tahu, ini belum selesai. Sesuatu mengatakan padanya bahwa kejadian ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Saras melaju di jalanan malam yang basah, tetapi pikirannya masih tertinggal di tempat kejadian. Insting militernya mengatakan bahwa ini belum selesai. Dua polisi, itu mungkin terlihat ketakutan, tetapi Saras tahu betul bagaimana dunia bekerja, orang-orang seperti mereka tidak akan tinggal diam setelah dihina dan dipermalukan. Mereka pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Dugaan itu terbukti benar hanya beberapa kilometer dari lokasi sebelumnya. Di perempatan sepi, sebuah mobil sedan hitam tiba-tiba memotong jalannya, memaksa Saras mengerem mendadak. Ban motornya berdecit keras melawan aspal basah, nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan. Dari dalam mobil, keluar tiga pria berbadan besar dengan seragam polisi yang berbeda. Mereka tidak memakai atribut lalu lintas, ini berarti mereka lebih tinggi pangkatnya, atau bagian dari kelompok yang lebih berbahaya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah kasar dan bekas luka di pelipisnya, berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri. Kamu pikir bisa mempermalukan anak buahku dan pergi begitu saja? Suaranya dalam, penuh ancaman. Saras tetap tenang, tatapannya tajam tanpa sedikit pun rasa takut. Ia turun dari motor perlahan, memastikan dirinya siap jika harus menghadapi situasi yang lebih buruk. Anak buahmu, Saras mengangkat alis. Kalau kau membela mereka, berarti kau juga bagian dari permainan kotor ini. Nada bicaranya tetap dingin, penuh keyakinan. Wajah pria itu menegang, lalu tiba-tiba tertawa kecil, sinis. Berani sekali kau, ya. Aku dengar kau bisa melumpuhkan dua orang hanya dalam hitungan detik. Hebat, tapi bagaimana kalau 3 lawan 1?
Mari kita lihat seberapa tangguh prajurit Kopassus wanita ini. Begitu kalimat itu selesai, salah satu anak buahnya langsung melangkah maju dan mencoba menarik lengan Saras. Namun, kesalahan fatal telah dibuat. Begitu tangannya menyentuh jaket Saras, dalam satu gerakan cepat, Saras memutar tubuhnya dan mematahkan posisi lengannya. Pria itu menjerit kesakitan, tetapi Saras tidak berhenti. Ia menggunakan momentumnya untuk menyikut dagu pria itu, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Dua pria lainnya langsung menyerang. Salah satunya mengayunkan pentungan, tetapi Saras dengan gesit menghindar dan menendang perutnya dengan keras, membuatnya terpental ke belakang. Pria terakhir berhasil menangkap bahu Saras, mencoba membantingnya, tetapi ia telah berhadapan dengan seorang prajurit elit. Saras menggunakan tubuhnya sendiri untuk membalikkan posisi, menjatuhkan pria itu dengan teknik grappling yang sempurna. Hanya dalam hitungan detik, tiga pria berbadan besar itu terkapar di tanah, meringis kesakitan. Saras berbalik, menatap pria dengan bekas luka di pelipisnya. Ia belum bergerak, tetapi wajahnya kini tak lagi penuh percaya diri, melainkan marah dan terhina. "Kau pikir ini sudah selesai?" katanya, suaranya penuh dendam. Saras mendekat, hanya beberapa langkah darinya. Matanya yang tajam mengunci tatapan pria itu. "Tidak," jawab Saras dingin. "Ini baru dimulai." Pria itu diam, tetapi sorot matanya penuh dengan janji balas dendam. Saras tahu, orang seperti dia tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan Saras telah menarik perhatian musuh yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Saras menggeber motornya, meninggalkan tiga pria yang masih meringis kesakitan di tanah. Jalanan sepi terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ia baru saja memukul sarang lebah. Pria dengan bekas luka tadi bukan sekadar polisi biasa, ia memiliki pengaruh, dan itu berarti masalah ini akan semakin rumit. Namun, Saras tidak gentar. Sebagai seorang prajurit Kopassus, ia tidak hanya dilatih untuk bertarung, tetapi juga berpikir taktis. Begitu tiba di rumahnya, Saras langsung mengunci pintu dan menarik napas panjang. Ia membuka jaketnya, merasakan sedikit nyeri di bahu akibat bentrokan tadi. Namun, itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Yang lebih penting adalah bukti yang ia miliki. Ia segera mengambil ponselnya dan mengecek rekaman sejak pertama kali ia dihentikan di jalan. Semua terekam jelas, dari pemerasan, ancaman, hingga pertarungan yang baru saja terjadi. Saras tahu, bukti ini bisa menjadi senjata berbahaya. Jika ia menyerahkannya ke kepolisian militer atau media, itu bisa menghancurkan karir orang-orang yang terlibat. Namun, ia juga sadar bahwa lawannya bukan hanya polisi jalanan biasa. Jaringan korupsi ini lebih besar dari yang ia kira. Jika ia gegabah, mereka bisa lebih dulu menyerangnya sebelum bukti ini sempat tersebar. Tiba-tiba, suara ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Saras menyipitkan mata, lalu mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Dari seberang, terdengar suara berat yang familiar. "Pria dengan bekas luka, kau pikir kau menang?" Suaranya rendah, penuh amarah yang ditahan. Saras tetap diam, menunggu apa yang akan ia katakan. "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, Letnan Saras. Ini bukan hanya tentang dua polisi jalanan atau tiga pria bodoh. Ini lebih besar dari itu." Saras mengepalkan tangannya. Mereka tahu siapa dirinya. Itu berarti ia sudah menjadi target utama. "Kalau kau pintar, kau akan melupakan semua ini," lanjut pria itu. "Hapus rekaman itu, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup dengan tenang." Saras tersenyum kecil. Ancaman semacam ini tidak akan membuatnya mundur. "Dan kalau aku tidak mau?" tanyanya dengan nada dingin. Hening sejenak. Kemudian, suara tawa kecil terdengar dari seberang telepon. "Maka kau baru saja menandatangani tiket kematianmu sendiri," katanya sebelum menutup telepon. Saras menatap layar ponselnya, lalu menghembuskan napas perlahan. Ia telah resmi masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Tanpa ragu, Saras segera menggandakan semua rekaman yang ia miliki dan mengirimkannya ke server aman. Jika sesuatu terjadi padanya, bukti ini akan tetap ada. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan tunduk. Jika mereka ingin bermain kotor, maka Saras akan memastikan bahwa merekalah yang akan hancur terlebih dahulu. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saras duduk di depan laptopnya, matanya fokus pada rekaman yang baru saja ia amankan.
Ia sudah mengirimkan salinan ke server rahasia yang hanya bisa diakses oleh orang-orang terpercaya di satuannya. Namun, itu belum cukup. Ia butuh lebih dari sekadar bukti, ia butuh sekutu. Saras mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang sudah lama ia percaya, Kapten Arga, seniornya di Kopassus yang kini bertugas di bagian intelijen. Tak butuh lama sebelum panggilannya diangkat. "Kau terdengar serius, Saras," suara Arga terdengar dalam dan penuh kewaspadaan. Saras menghela napas. "Aku butuh bantuan. Aku masuk ke dalam masalah yang lebih besar dari dugaanku." Saras segera menjelaskan semuanya, dari pemalakan di jalanan, ancaman yang ia terima, hingga pertarungan yang membuktikan bahwa ini bukan sekadar kasus polisi korup biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik ini semua. Arga terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kalau benar seperti yang kau katakan, berarti kita sedang berhadapan dengan jaringan hitam di dalam kepolisian." Saras menegang. Jaringan hitam, itu berarti bukan hanya satu atau dua orang, melainkan kelompok terorganisir yang memiliki pengaruh besar. "Kami sudah lama mencurigai ada sindikat yang menyusup ke dalam kepolisian, bekerja seperti mafia di balik seragam. Mereka tidak hanya melakukan pemerasan di jalan, tapi juga terlibat dalam penyelundupan, narkoba, bahkan perlindungan bagi kejahatan besar," jelas Arga. Saras mengepalkan tangannya. "Ini lebih dari sekadar kasus pemerasan. Ini adalah kanker yang menggerogoti institusi yang seharusnya melindungi rakyat." Saras mendengar suara Arga menghela napas dalam. "Kau sudah membuat mereka marah, Saras. Itu artinya kau sekarang target utama mereka. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan ancaman telepon." Saras sudah tahu itu. Ia bisa merasakannya, bahwa setiap gerakannya kini diawasi. "Jadi, apa langkah kita?" tanyanya tanpa ragu. Ada jeda sebelum Arga menjawab. "Kita harus lebih cerdas dari mereka. Jika kita bergerak terlalu cepat, mereka akan menutupi jejak. Jika kita terlalu lambat, kau mungkin tidak akan selamat untuk melihat akhirnya." Saras tersenyum tipis. "Aku tidak pernah takut mati, Kapten. Aku hanya takut membiarkan mereka terus berkuasa." Suasana hening sejenak. Lalu, suara Arga terdengar lebih tegas. "Baik, mulai sekarang, kita akan bekerja dalam bayangan. Aku akan menghubungi orang-orang kita yang bisa dipercaya. Tapi kau juga harus berhati-hati. Mereka akan mencoba menyerangmu lebih keras. Dan kali ini, mereka tidak akan hanya mengandalkan ancaman." Saras menatap keluar jendela rumahnya yang gelap. Ia bisa merasakan badai yang mendekat. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Pagi itu, suasana di sekitar rumah Saras terasa terlalu sunyi. Naluri militernya mengatakan sesuatu yang tidak beres. Dari balik jendela, ia mengamati jalanan depan rumahnya. Biasanya, ada beberapa warga yang berlalu lalang, tetapi kali ini, terlalu sepi. Saras merasakan ada mata yang mengawasinya. Ia sudah terlalu lama berada di medan tempur untuk tidak mengenali bahaya yang mengintai. Tepat saat ia mengambil senjata genggamnya dari laci, bunyi deru motor terdengar mendekat. 5 pria berbadan besar, berpakaian sipil tetapi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, berhenti di depan rumahnya. Saras memperhatikan dari celah tirai. Mereka bukan orang sembarangan. Gerakan mereka terlatih, seperti seseorang yang terbiasa melakukan operasi lapangan. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dengan keras. "Letnan Saras, kami tahu kau ada di dalam. Buka pintunya atau kami akan masuk dengan paksa." Suaranya berat dan penuh ancaman. Saras tidak bergerak, matanya tajam, menghitung jumlah mereka, memperkirakan kemungkinan perlawanan. Mereka bukan sekadar preman biasa, ini adalah orang-orang bayaran. Saras bergerak cepat. Ia mengambil ponsel dan mengirimkan pesan singkat ke Kapten Arga, "Mereka datang." 5 orang, terlatih. Setelah itu, ia mematikan lampu dan bergerak ke bagian belakang rumah. Jika mereka mengira ia akan menunggu di dalam seperti korban ketakutan, mereka salah besar. Saras sudah menemukan cara keluar sebelum mereka bisa menjebaknya. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar. Mereka menerobos masuk. Saras menahan napas, mendengar langkah kaki berat di dalam rumahnya. "Cari dia," seseorang memerintah. Mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tapi Saras sudah lebih dulu keluar melalui pintu belakang, bergerak di antara bayang-bayang bangunan. Ia tidak akan lari, ia hanya akan memilih medan pertempuran yang menguntungkan. Ketika salah satu pria itu keluar ke halaman belakang untuk mencari, Saras langsung menyergap. Dengan gerakan cepat,
Ia merangkul leher pria itu dari belakang, menguncinya dengan cekikan yang kuat. Pria itu berusaha melawan, tetapi dalam beberapa detik, tubuhnya melemas dan jatuh ke tanah. 1 lawan 5 kini menjadi 1 lawan 4. Saras mengambil senjata pria itu dan menyelinap ke sisi lain rumah. Ia menatap langit yang mulai mendung. Hari ini, mereka yang datang untuk memburunya akan menyadari satu hal penting, bahwa mereka telah memilih target yang salah. Jika mereka ingin perang, Saras akan memberikannya kepada mereka. Saras merunduk di balik dinding, senjata yang baru direbutnya tergenggam erat. Napasnya stabil, pikirannya tajam. 4 pria bersenjata masih berada di dalam rumahnya, mencari dengan brutal. Mereka tak menyadari bahwa Saras bukanlah mangsa yang bisa mereka buru begitu saja. Terdengar suara pecahan kaca. Salah satu pria itu berteriak, "Di mana dia?" Cari ke belakang. Langkah kaki berat mendekat, dan Saras tahu ia harus bergerak cepat. Begitu salah satu pria keluar ke halaman belakang, Saras menyergapnya. Dengan satu gerakan cepat, ia memukul perut pria itu dengan gagang senjata, membuatnya membungkuk kesakitan, lalu menyikut pelipisnya dengan keras. Pria itu tumbang tanpa suara. Sisa 3 orang. Dari dalam rumah, seseorang berteriak, "Dia di luar." Cepat, Saras melompat ke balik semak, peluru mulai ditembakkan ke arahnya. Butiran tanah berhamburan saat peluru mengenai tanah kosong. Mereka menembak secara membabi buta, panik karena 2 orang mereka telah tumbang tanpa perlawanan berarti. Saras mengambil napas dalam, ia harus mengendalikan situasi. Saras menarik pelatuk. Dor, 1 tembakan ke arah lampu teras, menciptakan kegelapan total di sekitar rumah. Keheningan seketika menyelimuti tempat itu. Sialan, kita gak bisa lihat apa-apa. Salah satu pria menggeram. Saras tersenyum tipis. Sekarang ia yang memegang kendali. Dengan langkah cepat, ia menyelinap ke samping rumah. Salah satu pria mencoba menyalakan senter, tapi sebelum cahaya sempat menyinari area, Saras sudah lebih dulu menyerang. Ia menghantam tangannya ke pergelangan pria itu, membuatnya kehilangan pegangan senjata, lalu menghantam wajahnya dengan keras menggunakan lutut. Pria itu ambruk seketika. Tinggal 2 orang. Salah satu dari mereka mulai panik. "Ini gak beres. Kita harus pergi." Tapi rekannya tidak setuju. "Tidak, kita harus menyelesaikan ini sekarang juga." Saras mendengar perdebatan mereka dan tahu momen ini adalah kesempatan emas. Saat mereka kehilangan fokus, ia melangkah maju dari kegelapan, senjata terangkat. "Aku sarankan kalian pergi sebelum menyesal," katanya dingin. Kedua pria itu menoleh, terkejut melihat Saras yang berdiri tegap tanpa rasa takut. Mereka ragu sejenak, lalu, pria yang lebih penakut langsung berlari ke arah motor dan kabur. Sementara yang tersisa masih berusaha bertahan, tetapi mata Saras sudah memberikan jawaban. Jika ia mencoba sesuatu, ia tidak akan pulang dalam keadaan utuh. Akhirnya, pria itu mundur perlahan, lalu berbalik dan kabur mengikuti rekannya. Saras tidak mengejar, ia sudah cukup memberi peringatan. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Serangan ini hanya permulaan. Jika mereka berani menyerangnya di rumahnya sendiri, itu berarti musuhnya benar-benar ingin menyingkirkannya. Saras menghela napas, lalu mengambil ponselnya. Ia menekan nomor yang sudah siap di panggilan cepat. Begitu tersambung, ia hanya berkata satu kalimat, "Kapten Arga, kita harus menyerang lebih dulu." Malam semakin larut, tetapi pikiran Saras tidak bisa tenang. Serangan tadi membuktikan bahwa musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka berhasil membungkamnya. Namun, kali ini ia tidak akan menunggu mereka datang lagi, ia yang akan berburu. Di markas rahasia yang hanya diketahui segelintir orang, Saras dan Kapten Arga berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta jaringan komunikasi dan pergerakan para kriminal berseragam. Dari hasil penyelidikan tim intelijen, mereka berhasil melacak panggilan yang dilakukan oleh pria dengan bekas luka. Nama aslinya adalah Kompol Dewa Pratama, seorang perwira tinggi yang terlibat dalam banyak operasi kotor. "Kita sudah menemukan salah satu tempat persembunyian mereka," ujar Arga sambil menunjuk ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. "Menurut informan kita, mereka menyimpan dokumen-dokumen transaksi ilegal di sana. Jika kita bisa mendapatkannya, kita bisa menghancurkan seluruh jaringan mereka." Saras mengamati peta dengan tatapan tajam. Mereka harus bergerak cepat dan senyap. Jika kelompok ini tahu mereka sedang diawasi, mereka pasti akan memindahkan semua bukti. "Kita harus masuk malam ini juga," kata Saras tegas. Arga mengangguk. "Kita akan masuk dengan tim kecil.
Operasi senyap. Tidak ada suara, tidak ada jejak. 1 jam kemudian, Saras dan 2 anggota tim intelijen bergerak menuju lokasi. Mereka mengenakan pakaian gelap, bersenjata lengkap, dan bergerak seperti bayangan. Gudang tua itu terlihat sepi, tetapi Saras tahu di dalamnya ada bahaya yang mengintai. Melalui teropong malamnya, ia melihat 2 penjaga berjaga di pintu masuk. Dalam hitungan detik, Saras dan timnya bergerak cepat. Dengan gerakan senyap, salah satu anggota intelijen melumpuhkan penjaga pertama dengan pisau bius, sementara Saras menghampiri penjaga kedua dan menghantam tengkuknya dengan keras. 2 target tumbang tanpa suara. Mereka masuk. Di dalam gudang, ada deretan rak tua dan meja panjang dengan tumpukan berkas. Disinilah semua transaksi kotor mereka dicatat. Saras segera mengambil foto-foto dokumen itu dengan ponselnya. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang datang. Saras memberi isyarat pada timnya untuk berlindung di balik rak. Dari balik bayangan, ia melihat Kompol Dewa Pratama sendiri memasuki ruangan, diikuti oleh 2 anak buahnya. Mereka terlihat santai, sama sekali tidak menyadari bahwa sarang mereka baru saja disusupi. Saras menggenggam senjatanya erat. Ini kesempatan emas. Dengan gerakan cepat, ia memberi sinyal pada timnya. Mereka tidak hanya akan mencuri bukti malam ini, mereka akan menangkap seseorang yang bisa menjatuhkan seluruh jaringan ini. Perburuan baru saja dimulai. Saras menekan tubuhnya ke balik rak kayu yang mulai lapuk, matanya tajam mengamati pergerakan Kompol Dewa Pratama dan 2 anak buahnya. Mereka berbicara dengan santai, seolah tak menyadari bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Tapi Saras tahu, musuh seceroboh ini pasti punya sesuatu yang mereka andalkan. Arga, yang bersembunyi di sudut lain ruangan, memberikan isyarat tangan. Kita tunggu mereka mendekat, lalu lumpuhkan tanpa suara. Saras mengangguk, tetapi nalurinya berkata lain. Ini terlalu mudah. Sebuah jaringan kriminal sebesar ini tidak mungkin meninggalkan dokumen penting tanpa perlindungan ekstra. Saat Saras mengambil posisi untuk bergerak, tiba-tiba pintu gudang menutup dengan keras. Bunyi gembok besar terdengar mengunci dari luar. Jebakan. Kompol Dewa Pratama tertawa kecil sambil menyalakan rokoknya. Kalian benar-benar berpikir bisa menyelinap tanpa kami sadari. Saras langsung berbisik melalui alat komunikasi. Mereka tahu kita ada di sini. Bersiap. Seketika, beberapa lampu gudang menyala, memperlihatkan 5 pria bersenjata yang muncul dari balik rak-rak lain. Mereka sudah menunggu. Saras dan timnya kini terkepung. Letnan Saras, Kompol Dewa mengisap rokoknya sebelum membuangnya ke lantai. Kau sudah terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan milikmu. Ia melangkah mendekat, sementara para anak buahnya mengarahkan senjata. Namun Saras tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, menyingkirkan tikus-tikus seperti kalian dari institusi, jawab Saras dengan suara dingin. Tangannya masih berada di senjata, siap menarik pelatuk kapan saja. Tapi mereka kalah jumlah. Kompol Dewa tertawa kecil. Keberanianmu mengagumkan, tapi sayang, keberanian saja tidak cukup untuk membuatmu keluar hidup-hidup dari sini. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap menembak. 1 detik lagi, baku tembak bisa terjadi. Tapi sebelum perintah itu terlaksana, ledakan keras terdengar dari luar. Pintu gudang berguncang hebat, dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan berubah menjadi kekacauan. Tim cadangan Kopassus yang dipanggil Arga akhirnya tiba. Tembakan, senapan otomatis menggema, mengalihkan perhatian para anak buah Kompol Dewa. Saras tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dalam satu gerakan cepat, ia meraih pistolnya dan menembak salah satu pria bersenjata tepat di bahu, melumpuhkannya. Arga dan anggota tim lainnya segera bergerak, menyerang dari berbagai sisi. Keadaan kini berbalik. Kompol Dewa menyadari bahwa ia kalah. Dengan ekspresi penuh amarah, ia mencoba melarikan diri ke pintu belakang. Tapi Saras sudah lebih dulu menghadangnya. Dengan satu tendangan keras, ia menghantam dada Dewa, membuatnya terjatuh ke lantai. Kini tidak ada jalan keluar bagi sang pengkhianat. Sambil menatap pria itu yang terbatuk kesakitan, Saras mengangkat senjatanya dan berkata dingin, permainan selesai. Kompol Dewa Pratama terbatuk keras, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mencoba merangkak mundur, tapi Saras tetap berdiri di atasnya, senjatanya terarah lurus ke kepala pria itu. Suara tembakan masih menggema di dalam gudang, tetapi Saras tak mengalihkan perhatiannya sedikitpun. Kau pikir bisa lolos dari ini?
Saras bertanya dingin, matanya tak menunjukkan ampun. Selama ini ia mencoba menahan diri, mencoba bertindak sesuai prosedur. Tapi ketika orang seperti Dewa Pratama masih berkeliaran bebas, bersembunyi di balik seragam yang seharusnya melindungi rakyat, keadilan hanya bisa ditegakkan dengan cara yang lebih keras. Dewa tertawa kecil, meskipun tubuhnya mulai lemas. Kau pikir menangkapku akan menyelesaikan semuanya? Suaranya serak tapi penuh ejekan. Jaringan kami lebih besar dari yang kau bayangkan. Jika aku jatuh, akan ada orang lain yang menggantikanku. Saras mengepalkan rahangnya. Ia tahu pria ini tidak berbohong. Namun, ini bukan tentang menjatuhkan satu orang, ini tentang mengirim pesan bahwa kejahatan dalam seragam tidak akan dibiarkan begitu saja. Bisa jadi begitu, Saras berbisik. Tapi aku pastikan kau tak akan melihat hari esok untuk menyaksikannya. Sebelum Dewa sempat membalas, tim Kopassus Arga masuk ke ruangan, senjata mereka siap ditembakkan. Saras, kita butuh dia hidup untuk mengorek informasi, suara Arga mengingatkan, meskipun ia bisa melihat di mata Saras bahwa wanita itu sudah diambang batas kesabarannya. Saras menghela napas panjang, menahan dorongan untuk menghabisi pria itu di tempat. Ia melangkah mundur sedikit, lalu menurunkan senjatanya. Ikat dia, pastikan dia tidak bisa kabur, perintahnya tegas. Dua anggota tim segera bergerak, memborgol Dewa dengan rantai khusus yang tak bisa dengan mudah dilepaskan. Di luar gudang, suara sirene polisi akhirnya terdengar. Tapi kali ini, mereka bukan datang untuk mengancam Saras, mereka datang untuk membersihkan sampah dari dalam institusi mereka sendiri. Beberapa petugas bersih yang sudah lama bekerja sama dengan Arga menangkap para anak buah Dewa yang masih hidup. Jaringan kotor mereka akhirnya runtuh. Saras berdiri diam, menatap langit yang mulai terang. Malam yang panjang ini akhirnya berakhir, tetapi ia tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada banyak musuh yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Tapi satu hal yang pasti, Saras tidak akan pernah mundur.